Ultra Q banget gak sih? Halo guys, kembali di Chandra dengan breakdown episode 22 dari Ultraman R. Ya memang episodenya gak bisa ditonton sekali doang, ini mah harus berkali-kali. Asli ceritanya kalau mau dipahami kayak bingung bener loh. Saking bingungnya yang ada malah pusing sendiri ya. Kemudian untuk fighting scene bentaran, R baru muncul kena barrier langsung kosen aja tuh. Dan bisa diwajarin karena episode kemarin tuh bener-bener fokus ke cerita banget sih. Tetap unik kok, beda dari yang sebelumnya, berasa nonton Ultra Q, terus color gradingnya dibikin agak gelap juga. Dari preview kemarin mah udah kelihatan. Jadi ini dia breakdown episode 22 dari Ultraman R. Langsung aja check it out. Oke, di awal scene aja sebenarnya udah bikin bingung loh. Ini Yuma sama Yuppie ngapain dah? Prakiraan cuaca nggak tuh? Terus di situ Rin lagi nyuci mobil juga ya. Langsung opening, dan judul untuk episode hari ini adalah Pria Bertopeng Putih, Shiroi Kamen no Otoko. Ya, habis dari yang tadi entah kenapa kayak udah banyak kejadian off screen aja sih. Kayak kejadian mobil skip sempat lecet, tangannya shoot cedera, terus ada kaiju yang muncul juga. Cuma pasti tanyain soal kemarin kayak pada lupa semua ya guys. Ya mana dari Bantai Chio sendiri kepikiran sesuatu loh. Misalnya skip dibubarin karena gak ada kerjaan gimana nih? Bantai Chio sih pengennya buka bisnis cafe ya. Kemudian Yuma nanyain soal payungnya juga. Perasaan kemarin masih ada deh. Bahkan pas Yuma malamnya pengen beli lagi kayaknya gak ada yang tahu soal payung loh. Emang payung tuh apaan? Besoknya pas udah sampai kantor tahu-taunya skip beneran bubar dong. Semua yang udah sampai pasti bingung lah. Ditambah Bantai Chio tiba-tiba udah buka cafe, waduh. Ditanyain soal skip juga gak tahu. Seolah-olah skip itu kayak gak pernah ada ya. Pas pengen nyari Yuppie kok Yuppie malah jadi anjingnya Bantai Chio. Aneh bener anjir. Habis itu Yuma cerita ke Shu sama Rin soal beli payung kemarin ya. Kalau dari Shu sendiri curiga nih apa jangan ulah para seijin kali. Dan ditanyain soal kapan terakhir kali hujan tuh dicari di internet, ternyata kata hujan gak ada ya guys. Dan Shu pun akan memberitahukan kejadian ini kepada GDF. Setelah itu Rin dan Yuma sempat jalan-jalan ke tempat lahan kosong. Dan pas tanyain dulu ini tempat apaan, Rin tiba-tiba lupa juga ya. Kalau Yuma untungnya masih bisa ingat dikit-dikit sih. Ternyata dulu ini tempat sekolahnya toh. Terus sering gambar di pagar. Cuma karena saat itu hujan, Yuma tiba-tiba lupa sama apa yang digambar sih. Kemudian di tempat itu, Yuma melihat seorang misterius yang menggunakan topeng putih. Dan Rin pun menghilang. Gak pakai lama, Yuma langsung telepon ke Shu lah. Yang mana dari Shu sendiri juga makin curiga. Karena ternyata GDF Boita itu gak pernah ada ya guys. Pas pengen ngumpul bareng, tiba-tiba Shu ketemu sama orang misterius tadi loh. Hilang juga dong. Dan Yuma pun berusaha untuk mengikutinya. Habis itu ada ngomongin soal yang dulu-dulu ya. Kalau topeng putih misterius ini bertujuan menciptakan surga dengan menghapus beberapa hal menggunakan sebuah artefak berbentuk pilar. Dan yang bisa lihat cuma Yuma doang, karena Yuma emang punya kekuatan art sih. Sehingga topeng putih ini berusaha meminta Yuma memberikan kekuatan art agar menghapus keberadaan para kaiju. Pas dia face reveal buka topeng, mukanya apel loh. Mana Yuma terus jatuh gak bisa berubah lagi. Sumpah so, makin lama nih ceritanya makin bingung aja ya guys. Tiba-tiba Yuma sama Rin udah kerja di cafe Bantai Chio aja. Tapi dengan Yuma mengingat yang dulu, kekuatan art pun kembali pulih dan Yuma langsung berubah. Ya secara battle ini gak pakai lama ya. Meskipun kena barrier langsung tinung-tinung, pada akhirnya pilar ini berhasil dihancurkan dengan art finalize. Kemudian memunculkan warna yang dapat mengembalikan semuanya seperti semula. Kok yang tadi malah kayak mimpi doang? Endingnya setelah sekian lama hujan juga ya. Dan episode 22 pun habis guys. Oke, untuk penilaiannya sih kayak yang gue jelasin di awal tadi, nih episodenya gak mungkin cuma bisa nonton sekali dua kali sih. Secara ceritanya tuh bener-bener pengen dibikin psychological horror ya. Makanya tadi pas si topeng putih tiba-tiba muncul terus musiknya jumpscare gitu lumayan serem loh. Kemudian vibes color gradingnya mirip Ultra Q, terus dari segi pengambilan scene-nya juga bagus. Buat gue pribadi tuh scene yang paling bagus pas di rel kereta api ya guys. Cuma kalau buat lu pada yang ekspektasi tinggi sama fighting scene sih jangan berharap lah. Emang to the point langsung kosen aja kok. Mungkin beberapa ngiranya bakal sebagus kayak episode 21 kemarin kali. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, vibes Ultra Q. Udah gue bilang berulang-ulang kali juga deh. Karena untuk color grading tone-nya emang lebih ke warna hitam putih gitu ya. Jadi secara scene dari awal sampai akhir itu feel-nya kayak lagi mendung mau hujan sih. Padahal aslinya mah masih cerah. Yang buat fans lama sendiri sih pastinya jadi keinget sama Ultra Q lah. Tapi ini pun kembali seperti semula setelah art menghancurkan pilar tadi. Warnanya langsung berubah jadi kayak art biasanya ya guys. Yang dua, Easter egg. Ini mungkin lu pada beberapa udah pada nge sih. Ada si ini, ada si itu bang. Ya, seperti yang bisa kita lihat, selain Ley Launch kemarin ada Silver Gon ya guys. Kalau ada gambar kaijunya berarti mereka ada di Universe Art juga loh.
Mungkin kaiju yang sebelumnya muncul terus bikin tangannya Shu sempat cedera Silvergun kali. Gak terlalu begitu jelas, tapi kalaupun itu bener ya berarti kejadiannya off screen ya. Next ada Yapul, yang kalau dihaperin malah jadi search engine toh. Lebih kayak plesetan Yahoo gak sih? Udah sekedar easter egg doang, jadi buat teman-teman yang kepikiran Yapul ke depannya balik udah pasti enggak lah. Masa udah mau final episode yang difokusin Yapul? Terakhir ada cameo Muchan juga sebagai Yuppie Bantaicho, anjing yang Sujimoto Kantoku ya guys. Dan kalau dari beberapa FP sih sempat confirm ternyata Yuppie itu harusnya mesin kopi loh. Cuma karena Sujimoto Kantoku pengen ngasih cameo anjingnya gitu dah. Mau anjing atau kopi pun sebenarnya lucu-lucu aja sih. Yang tiga, topeng putih. Lebih tepatnya Shiroyo Kame no Otoko, seorang misterius yang menggunakan topeng dan menjadi villain di episode 22. Cuma sekedar episode ini doang lah. Ia bertujuan menciptakan surganya menggunakan sesuatu dari masa lalu untuk bisa menghapus emosi negatif di masa sekarang. Setiap kali dia muncul tuh kayak pengen dibikin jumpscare sih. Makanya tadi kalau kita lihat ada beberapa yang sampai hilang dari sejarah ya guys. Kayak Skip, GDF, Hujan, bahkan Payung aja gak ada yang tahu loh. Tapi saat dia bersatu dengan pil tersebut, pada akhirnya dikalahkan oleh Arc. Oke, secara desain karakternya ini cuma orang berjas yang dikasih topeng batu sama mata kerang ya. Apalagi kadang ngeliat emotnya malah jadi keinget bapak dinasti kemarin sih. Takutnya kalau gue sebut ntar besok hilang loh. Lupa deh tau lah. Kemudian untuk jurusnya gak ada yang tahu, tapi yang pasti dia bisa nyatu sama pilar ya guys. Yang keempat, pilar misterius. Merupakan objek misterius yang ditemukan oleh Shiroi Kame no Otoko sebagai senjata dalam insiden kali ini. Justru karena si topeng putih tadi bisa ngapus sejarah karena ini sih. Tapi pada akhirnya juga berhasil hancurkan dengan jurus Art Finalize. Asli itu kalau mau dijelasin kayak agak ribet ya. Ya untuk desainnya nih kurang lebih kayak pilar biasa doang, yang pastinya berasa kayak kuno banget lah. Tapi kalau udah ngomongin jurusnya mah, waduh. Seperti Erasure Board ngapus apapun, terus Levitation bisa ngembang terbang, dan terakhir Draining Force Field, yang mana pilar ini bisa menciptakan sebuah kubah setelah itu menyetrum lawan. Apalagi Art pas baru muncul kena langsung tinung loh. Cuma terlepas kalanya kena kosen doang wajar ya. Emang nih pilar bisa dipakai buat baku hantam. Bisa ngeluarin jurus aja tuh hitungannya udah tergolong lumayan sih. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 22 dari Ultraman Arc. Episode yang cocok banget buat fans lama, terutama Ultra Q. Dan kalau teman-teman yang lebih ngerti soal episode kemarin dan pengen ngasih tambahan sih silakan ya. Karena meskipun gue udah nonton lebih 4-5 kali kayak masih belum ngerti banget loh. Gue yakin lu pada juga pada ngerasa lah. Cerita kali ini tuh kalau mau dipahami kayak agak berat ya guys. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Arc yang lainnya. Bye-bye!